Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baby's Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Dendam Kematian Janda Jamu. Cerita ini ditulis oleh Kak Aran Writer. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Jangan takut, mereka sama seperti kita, bisik Mirna pelan. Alika hanya diam saja, tak berani menjawab ucapan Mirna. Kenapa kamu memanggil kami Mirna? Tanya sang iblis. Aku ingin menyakiti pria itu. Dia adalah pelaku yang membunuhku, tapi aku tak bisa mendekatinya atau menyentuhnya. Aku butuh bantuan dari penguasa kegelapan. Pinta Mirna menatap Baskoro rendah. Manusia itu sudah bertaubat. Tuhan kegelapan tak ingin kecampur dengan manusia yang sudah menjalin hubungan dengan Tuhannya, ucap sang iblis. Bagaimana aku bisa membalaskan dendam kepadanya? Semua keluarganya sudah bertaubat. Aku tidak puas sebelum menyiksanya jika memang tidak bisa membunuhnya, sergah Mirna kesal. Tunggulah saat waktu datang bulan pada anak dan istrinya. Kelak kau bisa menyentuh dan menyakiti mereka, ujar sang iblis. Mirna tersenyum puas mendengar saran dari sang iblis itu. Ia akan kembali pada saat istri dan anak Baskoro datang bulan, tepat pada hari di Jumat Kliwon. Itu adalah hari yang baik untuknya. Para tentara iblis pun pergi meninggalkan Mirna yang kini tersenyum puas. Setelah kepergiannya, Alika yang sejak tadi mendengarkan Mirna mencoba mengatakan hal yang mengganjal dalam pikirannya. Mirna, apa aku boleh bicara sesuatu? Tanya Alika pelan. Katakan, desis Mirna. Apa kau yakin akan menyakiti anak dan istrinya? Sementara yang berbuat seperti itu adalah pria itu. Tidakkah kau sama dengannya jika berbuat keji seperti itu? Tanya Alika pelan. Mirna terdiam, mencerna setiap kata yang diucapkan oleh Alika. Apa yang diucapkan hantu gadis ini juga benar. Jika ia mengganggu anak dan istri Baskoro, bukankah dia sama kejinya dengan Baskoro dan yang lainnya? Tak lama kemudian, sosok Mirna dan Alika pergi begitu saja, meninggalkan Baskoro yang masih bersikir menggunakan ruas-ruas jarinya. Merasa hawa sekitar jauh lebih terasa dingin, kini Baskoro membuka matanya perlahan, mengedarkan pandangan. Tak ada lagi sosok Mirna dan arwah berpakaian pengantin tadi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah melindungiku, ucap syukur Baskoro, panjatkan pada Sang Pencipta. Baskoro pun kembali ke rumahnya mengurungkan niat ke rumah Pak RT. Di perjalanan, hatinya lebih terasa tenang. Diam-diam, ia menangis mengingat semua dosa-dosanya, meninggalkan Sang Maha Pencipta untuk kesenangan semata. Namun beruntung, saat ini dia telah kembali ke dalam jalan Allah agar mencapai keselamatan. Assalamualaikum Bu, ucap Baskoro pelan. Waalaikumsalam. Kang, kau udah pulang? Nggak jadi? Tanya Dewi heran. Maafin Akang ya sayang, nggak dengerin ucapan kamu tadi, ujar Baskoro pelan dan memeluk istrinya erat. Akang teh kenapa? Ketemu Mirna? Tanya Dewi frontal, dan Baskoro tersenyum sambil menganggukkan kepalanya perlahan. Astagfirullah, yang benar Kang, bekik Dewi terkejut dengan mata melotot. Iya benar demi Allah, Akang tadi dicegat sama dia dan arwah lain pakai baju pengantin. Perutnya mengeluarkan darah yang banyak sekali, jawab Baskoro tenang. Tak ada raut ketakutan seperti dahulu lagi. Terus dia ngapain Kang? Akang gak ada yang terluka kan? Tanya Dewi panik dan langsung memutari tubuh suaminya melihat apakah ada yang terluka atau tidak. Mungkin dia mau menyakiti Akang karena dia merasa Akang harus bertanggung jawab. Saat dia mendekat, Akang menutup mata, hanya berserah diri pada Allah dan mengucapkan ayat suci Al-Quran saja. Dan demi Allah, ia terjatuh dan terpental. Akang bisa mendengar ia menjerit kuat, ungkap Baskoro. Kasian ya Bu, arwahnya Mbak Mirna gak tenang. Apa kita bisa mengirimkan dia doa Bu? Tanya Rani yang sejak tadi hanya menyimak percakapan orang tuanya. Iya Nduk, kasihan Mbak Mirna itu. Tapi mau gimana? Setahu Ibu, doa yang kita berikan hanya sekedarnya saja, tidak murni bisa seutuhnya buat dia, jelas Dewi lagi. Ya sudah Bu, setiap sholat nanti Rani bakal kirim doa buat Mbak Mirna juga.
Semoga dia kembali ke alamnya, tidak mengganggu manusia lagi, dan semoga saja dikabulkan Allah, karena niat Rani baik, Bu. Tutur Rani yang kemudian melanjutkan kajiannya. Tanpa mereka sadari, Mirna dan Alika mendengar semua percakapan keluarga kecil Baskoro ini. Mirna terharu akan niat tulus Rani. Tak pernah ada orang yang ingin mendoakannya. Terlebih ia mati dengan cara yang tak wajar. Belum lagi ia sudah sering meneror warga kampung Pelai Asri. Gimana Mirna? Kamu masih mau menyakiti mereka? Tanya Alika penasaran. Mirna yang mendengar ucapan itu mulai bimbang. Terlebih Alika yang berada di sampingnya seolah mengatakan agar Mirna mengurungkan niatnya untuk menyakiti anak dan istri Baskoro. Kamu kenapa Mirna? Jawab saja, tanya Alika penasaran. Aku bingung harus bagaimana. Rasa sakit di dadaku belum sepenuhnya hilang. Aku merasa ingin membunuh orang lebih banyak lagi. Entah siapa. Jawab Mirna sendu. Baskoro sudah kembali ke jalan Sang Pencipta. Kau akan sulit untuk menyentuhnya. Menyentuh keluarganya. Kau tak ada bedanya seperti dia. Percayalah padaku Mirna. Kelak, Baskoro akan mempertanggungjawabkan semua kesalahannya kepadamu. Jelas Alika. Kau benar. Lebih baik keurungkan niatku menyakiti keluarganya, kata Mirna mengucapkan satu keputusannya. Tiba-tiba Mirna mengerang kesakitan entah karena apa. Dadanya sakit, bahkan untuk berdiri saja dia tak sanggup. Seolah ada yang menusuk dadanya hingga membuatnya kesulitan mengendalikan diri. Kamu kenapa Mirna? Tanya Alika panik. Mirna hanya menggelengkan kepalanya kuat. Tak ingin bicara apapun sebab ia merasakan sakit yang teramat luar biasa. Lalu Alina membawa Mirna menghilang begitu saja. Di desa Pelai Asri, kini pemuda bernama Nando itu akan mulai melancarkan niatnya. Memiliki Mariaban sebagai peliharaannya membuat Nando harus memberikan satu tumbal nyawa setiap minggunya. Ia sudah kehilangan beberapa karyawan proyeknya yang tertinggal di Kalimantan. Kini, ia akan mencari mangsa di desa Pelai Asri. Namun, hal itu masih membuatnya bingung. Siapa korban yang akan ia tumbalkan? Keesokan harinya adalah hari penting bagi Adrian dan juga Astuti. Keduanya tak jadi merencanakan pertunangan. Mereka lebih memilih melangsungkan pernikahan. Berbagai banyak macam jenis makanan di sini. Begitu juga dengan para tamu yang datang dari penjuru desa bahkan dari kota. Akhirnya kita nikah juga ya kan? Bisik Astuti yang kini duduk berdampingan dengan Adrian di pelaminan. Kita sudah sah. Jadi kita tak perlu lagi sembunyi-sembunyi seperti saat itu, balas Adrian. Tanpa mereka ketahui, Mirna melihatnya dari jauh. Ada rasa sesak dalam hatinya melihat pria yang ia suka, bahkan mantan kekasih lebih tepatnya, menikah dengan Astuti, rival terberatnya. Kenapa Mirna? Kamu kenal dengan mereka? Kenapa wajahmu seperti kepiting rebus berwarna oranye? Tanya Alika penasaran. Pria itu adalah mantan kekasihku. Kami berpisah karena fitnah dari wanita itu untukku. Kini mereka berdua menikah, seolah melupakan aku meskipun aku telah tiada. Jawab Mirna sendu. Aku jadi mengingat kematianku. Andai saja aku tidak dibunuh saat itu, mungkin aku merasakan apa yang dirasakan wanita itu. Jelas Alika menatap pada Astuti dalam. Kita kerjain yuk, mulai Alika dengan kesahilannya. Bagaimana caranya? Aku tak berani, jawab Mirna. Membunuh manusia kau berani, menjahilinya kau tak berani. Kau setan atau apa? Dengkus Alika jengah. Mari kita kerjain. Kita ganggu mereka di malam pertama, kikik Alika lagi. Rasa cemburunya terhadap orang yang akan menikah terlalu tinggi karena ia tak mendapatkan hal itu. Oleh karenanya, ia berniat menjahili pasangan pengantin baru itu dan membawa Mirna agar bisa melepaskan rasa sakitnya. Malam harinya, pesta pernikahan yang mewah di kampung Pelai Asri itu pun selesai. Semua warga mengucap syukur. Apalagi Mirna tidak datang mengganggu seperti pernikahan anak Pak Kades dulu.
Saat semuanya berangsur pulang, para pengantin pun di kamar pengantin mereka saling bercengkerama. "Kang, bukain resleting gaun ini, Kang. Susah saya mau lepasnya," pinta Astuti pada sang suami yang melamun. "Kang Adrian," panggil Astuti sedikit keras. "Maaf, Akang merasa melihat sosok Mirna tadi," jawab Adrian canggung. "Ah, mana mungkin, Kang? Ngapain dia kesini?" ucap Astuti mulai tak nyaman. "Entahlah, Akang tidak tahu. Kamu bilang apa tadi?" tanya Adrian mencoba fokus pada sang istri. "Ini nih, resletingnya macet. Aku tak bisa membukanya," rengek Astuti. "Sini Akang buka." Astuti pun mendekat ke arah Adrian. Namun saat akan duduk di depan suaminya, Astuti merasa ada yang mendorong kepalanya kuat dari arah belakang. "Aduh, Akang," jerit Astuti. "Loh, kamu kenapa? Akang belum menyentuh kamu." "Kenapa kamu teriak?" tanya Adrian terkejut. "Jangan bohong, Akang. Kepala aku Akang didorong tadi kan?" dengkus Astuti kesal. "Loh, kok kamu nuduh saya? Tangan saya aja masih di atas paha. Nungguin kamu deket, kapan saya dorong kepala kamu?" bentak Adrian kesel. "Ah, siapa yang sudah melakukan ini semua?" gumam Adrian dalam hati. "Kenapa masih yang marah-marah sama aku sih? Kepala aku yang didorong, malah aku yang dimarahin," jerit Astuti menangis. "Lagian kamu nuduh sembarangan. Aku gak ada dorong kepala kamu. Emangnya aku gila?" bentak Adrian lagi. Kemudian Jamu kuatnya, Mas." Suara Mirna terasa dekat di telinga mereka. Kata orang, jika suara kuntilanak itu terdengar jelas, yang tandanya ia sedang jauh dari tempat kita. Namun sebaliknya, jika kita mendengar suara itu sangat jauh, tandanya ia berada tak jauh dari kita. "Mas, itu suara siapa?" bisik Astuti ketakutan. "Mas gak tahu, tapi kayak suara Mirna," jawab Adrian masih tetap waspada. "Mas, suaranya jelas banget tadi." Astuti makin ketakutan. "Iya, biasanya itu jauh dari sini." Adrian menenangkan istrinya meski ia juga ketakutan. Kemudian Jamu buat malam pertama." Suara Marna itu kembali terdengar, namun terasa sangat jauh. Mas, kenapa suaranya jauh? Tandanya dekat kita dong, Mas." Astuti menutup kedua matanya dengan telapak tangan, sedangkan Adrian tidak mengeluarkan suara apapun. Sosok wanita berpakaian pengantin penuh dengan darah di bagian perutnya berdiri di sudut kamar pengantin Astuti dan Adrian. Hantu itu adalah Alika, teman Mirna yang baru. "Aku iri melihat kalian menikah, sedangkan aku belum menikah. Aku dibunuh dengan baju ini. Maukah kau menikahi aku?" Alika meminta Adrian untuk menikahinya. Pergi kamu hantu sialan," teriak Adrian yang ketakutan. "Kau bukan orang baik. Aku tahu siapa dirimu. Tunggu saja balasan untukmu," tutur Alika dan langsung berputar di atas kepala kedua pengantin ini. Teriak keduanya menjerit. Dan saat itu pula Mirna datang membawa segelas jamu dan memaksa Adrian meminumnya. Adrian memberontak kalau jamu itu dipaksa masuk ke dalam mulutnya. Sedangkan Astuti sedang menderita ketakutan hingga gemetaran. Kemudian ia jatuh ke bawah kasur. Adrian memutahkan kembali jamu yang diberikan oleh Mirna tadi. Namun yang keluar bukanlah jamu, melainkan darah segar yang bau amis dan bercampur dengan aroma jamu. "Pergi kamu, Mirna," bentak Adrian murka. "Aku akan datang lagi." Lalu sosok Mirna dan Alika menghilang dari kamar pengantin Adrian dan Astuti. Dan tiba-tiba,
Astuti, kalian kenapa? Apa kalian bertengkar? Teriak Bu Popon terus menggedor pintu kamar anaknya. Tidak Bu, kami tidak bertengkar, teriak Astuti. Cepat keluar, kita mau makan malam, sahut Bu Popon dari sebalik pintu. Iya Bu, pekik Astuti. Kita harus menyingkirkan Mirna, ucap Adrian tiba-tiba. Setelah mengganti pakaian dan membersihkan diri, Astuti dan Adrian menuju ruang tengah dan makan bersama seluruh anggota keluarga, bapak dan ibu Astuti. Nanti kalian tinggal di mana? Tanya Pak De Astuti. Sepertinya di kampung ini saja Pak De. Kasihan Astuti kalau langsung saya ajak pindah ke kota, jawab Adrian sopan. Jangan tunda buat punya anak ya, Astuti. Nanti lama dapatnya, sambung Bude Astuti seorang bidan. Nggih Bude, lagi pula Astuti kan jualan jamu, jawab Astuti malu-malu. Yo wes, pengantin baru masuk kamar sana, jangan sampai suaranya keluar ya, ucap Bude yang memang terkenal jahil. Kemudian Astuti dan Adrian masuk ke dalam kamar mereka. Bukannya langsung tidur, keduanya melanjutkan pembahasan tentang Mirna tadi yang tertunda. Kang, tadi sebelum kita keluar kamar, Akang bilang kita harus menyingkirkan Mirna. Kenapa Kang? Tanya Astuti tiba-tiba. Karena dia sepertinya marah saya menikah sama kamu, jawab Adrian. Lalu bagaimana caranya Kang menyingkirkan dia? Sementara dia sudah menjadi arwah Kang, ujar Astuti bingung. Sudahlah, nanti kita pikirkan saja ini bagaimana caranya. Yang jelas malam ini kita akan mulai melakukan hubungan layaknya suami istri, jawab Adrian dengan mata sayu dan menggoda Astuti. Dan kini Adrian dan Astuti melewati malam indah pertama mereka. Meski sudah menikah, ada gelanyar aneh tersendiri yang membuat Adrian dan Astuti sedikit merasakan malu. Sedangkan di lain tempat, Nando mulai berpikir keras siapa tumbal yang akan ia jadikan tumbal. Ini sudah melewati 1 hari dari tanggal yang menjadi kesepakatan dengan Mariaban. Namun, Nando belum juga mendapatkannya. Hingga pada malam hari, terdengar ketukan pintu hingga 3 kali yang membuat Nando mengurutkan keningnya. Siapa yang datang? Pikirnya. Siapa yang datang malam-malam gini? Aku belum begitu mengenal tetangga, gumam Nando. Siapa di sana? Teriak Nando dari dalam. Namun tak kunjung ada jawaban darinya. Karena rasa penasaran Nando yang tinggi, ia pun bergegas membuka pintu. Dan bunyi pintu rumah milik Nando terbuka lebar. Ia mengintip ke kiri dan ke kanan, melihat tak ada satupun orang yang ada di depan pintu rumahnya. Sial, dikerjain ini saya kayaknya, umpat Nando dalam hatinya. Tiba-tiba sosok hitam besar sedang menatap nyalang pada Nando yang masih melihat keluar. Matanya berwarna biru terang, membuat siapa saja pasti akan ketakutan. Belum lagi bulu di tubuhnya yang lebat dan panjang. Bunyi apa itu? Nando seketika merinding mendengar ada suara seperti langkah kaki, namun tak menemukan wujudnya. Siapa di sana? Teriak Nando. Semilir angin malam berhembus membuat bulu kuduk merinding. Begitu juga dengan yang dirasakan oleh Nando. Ia mulai takut ketika tak melihat satu orang pun yang berlalu di depan rumahnya. Ah, teriak Nando tiba-tiba. Sakit sekali dadaku, seperti diremukan dari dalam, gumamnya dalam hati. Tubuh Nando terpental ke dalam rumahnya dan pintu yang terkunci dengan sendirinya. Siapa di sana? Mariaban, tolong aku! Teriak Nando yang terbatuk mengeluarkan darah dari mulutnya. Barulah teringat olehnya dalam keadaan menahan sakit itu, jika ini adalah perbuatan peliharaannya itu sendiri, Mariaban. Ya, Mariaban itu akan memangsa tuannya jika sang tuan tidak memberikannya tumbal di setiap waktu. Karena sudah takut akan menjadi tumbal peliharaannya itu, Nando mengambil keris kecil yang biasa ia bawa sebagai pelindungnya dan menancapkannya tepat di dada sebelah kirinya. Teriak Nando saat keris itu menancap dengan sempurna di bagian dada kirinya. Darah segar mengalir begitu saja dan seketika membuat tubuh Nando mengejang
kala melihat Mariapan itu mulai mengisap darahnya. Seluruh darah milik Nando sudah habis terserap oleh Mariapan itu, dan kini tubuhnya menjadi kurus kering dengan keris yang menyancap di tubuhnya. Nando mati karena lalai dalam memberi tumbal tepat waktu untuk peliharaannya itu. Ia diserang sendiri bak senjata makan tuan. Kemudian sosok Mariapan itu menghilang dan pergi selamanya dari desa itu, dan kembali pada dukun di mana Nando dulu memintanya. Keesokan harinya, kematian Nando menjadi berita yang paling menggegerkan di seluruh pelosok desa Balai Asri. Bagaimana tidak, ia adalah pendatang baru dan baru beberapa minggu saja sudah tewas dengan cara yang mengenaskan. Ada yang mengatakan ini adalah ulah Mirna. Ada juga yang mengatakan ini bukan ulah Mirna, sebab Mirna hanya akan meneror jika pada pelaku kejahatan yang telah membuatnya tiada. Aduh Pak RT, ini gimana? Tanya Udin yang menggali makam untuk Nando. Apanya gimana? Tinggal kamu gali aja Udin, Markudin. Dengkus Pak RT menatap kesal pada petugas ronda desa itu. Pak, kenapa ya dia bisa meninggal kayak begitu? Kurus kering, melebihi aki-aki? Tanya Udin sambil menggali terus makam seorang diri. Nanti kita geledah rumahnya, pasti ada petunjuk. Cepat kamu Din, ini udah makin siang. Nanti bau mayitnya semerbak. Tegur Pak RT. Ya lagian Pak RT suruhnya saya gali kuburan sendirian. Minimal berdua Pak. Bawain si Asep atau Tejo. Gerutu Udin menggali seorang diri. Yo gimana? Kamu yang minta bayaran tinggi? Sementara aja ini, sampai tukang gali kubur yang biasa balik ke sini lagi. Sambung Pak RT lagi. Kemudian Udin pun menyelesaikan galian itu. Hanya butuh waktu 30 menit, makam untuk Nando sudah dipersiapkan. Kembali ke rumah Nando, para ibu-ibu yang menyiapkan bunga segar dan juga bungkusan kain kafan, tak ada yang berani bertanya di sini, sebab mereka menemukan tentang mantra dan sebuah baki yang berisi seserahan seperti penganut ilmu hitam atau santet. Assalamualaikum, sudah siap semuanya? Tanya Pak RT yang tiba bersama Udin. Waalaikumsalam Pak, ini kayaknya jenazah nggak bisa dimandiin Pak, ujar sang istri. Loh piye Bu, kok nggak bisa? Tanya Pak RT lagi. Anu Pak, ibu nggak berani bilangnya. Bapak tanya aja sama bapak-bapak di dalam. Ringis Bu RT membayangkan hal yang tadi sempat heboh di rumah Nando. Tanpa menunda lama, Pak RT langsung menuju bapak-bapak yang terus melihat sedikit jauh ke arah jenazah yang jika dilihat seperti terbujur kaku. Pak, kenapa belum dimandikan jenazahnya? Tegur Pak RT pada salah satu bapak-bapak di sana. Ini Pak, mayatnya sudah diangkat. Kalau diangkat, malah kayak daging manusia tanpa tulang Pak. Kami semua takut, seolah dia tidak memiliki tulang. Belum lagi bagian punggungnya selalu mengeluarkan nanah Pak, ucap Pak Yanto, wakil RT. Astagfirullahaladzim, kenapa bisa begini ya? Ayo, kita coba sekali lagi. Baca Al-Fatihah dulu, ajak Pak RT dan semuanya setuju. Baru saja membaca basmalah, kini mayit mengeluarkan asap putih dan mulai menghitam. Para warga termasuk Pak RT ketakutan dan berjalan mundur, takut kalau mayit itu hidup lagi. Tiba-tiba, semua orang yang berada di dalam langsung berteriak kencang kalau mendengar sebuah suara letusan berasal dari mayit yang terbujur di bawah sana. Kepulan asap tadi memenuhi isi ruangan itu dengan bau menyengat dan juga aroma daging terbakar. Pak, mayitnya hilang Pak, bekik salah satu warga. Apa? Teriak salah satu warga. Lalu semua orang kembali mendekati ke arah kasur yang tadinya berisi mayit kurus kering. Dan benar saja, mayit itu menghilang dan juga hanya tersisa onggokan pasir hitam di atasnya. Innalillahi wa innalillahi raji'un, ucap Pak RT menggelengkan kepalanya. Sepertinya kita akan selesai sampai di sini. Mayitnya sudah menjadi pasir, tutur Pak RT menatap semua bapak-bapak yang ada di dalam. Allahu Akbar, ucap seluruh orang yang berada di dalam rumah itu. Semua orang mengucap sama Allah kala melihat apa yang diucapkan oleh Pak RT benar adanya. Mayit yang mereka urus tadi sudah tidak ada di atas kasur itu, hanya tersisa onggokan pasir hitam yang masih mengepulkan asap.
Kemudian Pak RT berinisiatif jika pasir ini tetap harus dikuburkan demi menjaga keamanan desa. "Pak, kenapa nggak dibuang ke sungai aja?" tanya Yanto lagi. "Jika dibuang ke sungai, nanti sungai kita bisa tercemar. Dan juga ini bisa jadi adalah mayat itu yang sudah menjadi butiran pasir, layaknya orang yang kremasi," jelas Pak RT lagi. "Kremasi, Pak? Apaan tuh?" tanya Udin. "Kremasi, Udin," jawab Pak RT. Tanpa menunggu lama, akhirnya mereka membawa pasir itu bersama alas kasur yang menjadi tempat mayat tadi dibaringkan. Proses pemakaman berjalan dengan lancar, namun dengan aura yang menyeramkan. "Bapak semua, demi menjaga kenyamanan desa kita, mari kita bersihkan rumah almarhumah Pak Nando. Dan kita lihat apakah ada hal ganjil yang mencurigakan. Semua barang beliau nanti kita bakar saja jika itu sedikit mencurigakan." Arahan dari Pak RT membuat semua orang setuju. Sesampainya di rumah Nando, sebagian dari peralatan yang tadi dikerjakan oleh ibu setempat sudah mulai dibersihkan. Kini saatnya pihak laki-laki yang menggeledah isi rumah itu. Berbagai macam jenis barang dikeluarkan dan diletakkan di halaman. Rumah ini akan disterilkan oleh Pak RT nanti dengan pemanggilan tim khusus. Semua barang sudah dikeluarkan dari kamar utama. Satu ruang tamu, rumah keluarga, rumah makan, bahkan dapur. Tak banyak barang di sana, namun beberapa barang masih terlihat bagus dan baru, sebab memang Nando membeli semua perabotan itu masih baru. Namun, saat Pak RT membuka pintu kamar, kedua yang letaknya tak jauh dari dapur, ia terkejut bukan main. Begitu juga dengan warga yang mengikuti Pak RT di belakangnya. "Astagfirullahaladzim, ini apa semua?" tanya salah satu seorang warga. "Sepertinya Mas Nando ini memiliki ilmu hitam atau santet. Lihatlah semua sajian ini. Begitu juga dengan lidi bentuk tupai ini," saut Pak RT, mulai membersihkannya, diikuti warga lain dan membawanya keluar. Setelah rumah kosong, semua barang yang ada di kamar kedua itu dibakar oleh Pak RT dan warga lainnya. Mereka berniat baik, semoga arwah Nando bisa tenang. Baru juga kematian si Parjo, ini lagi lebih mengerikan pula, keluh Tejo. "Wus Tejo, kamu gak boleh berkata seperti itu," tegur Udin. "Lah, aku ngomongkan kenyataan toh," jawab Tejo bersungut-sungut. "Aku ingetin aja loh Tejo, jangan sampai kamu yang diincar sama itu arwah Kang Parjo," ucap Udin menakuti temannya. "Dan kamu Din," bantah Tejo. "Pak RT, ini sofa dan yang lain mau dibakar juga atau tidak, Pak?" Pak Yanto sudah selesai dengan proses pembakarannya. "Jangan, Pak. Kita susun saja di dalam, lalu kita hidupkan semua lampunya, dan kita kunci rumah ini," ujar Pak RT. Dan semua mengangguk setuju. Kini mereka mulai menyusun kembali perabotan itu di dalam rumah. Setelah Pak RT melakukan sterilisasi di setiap sudut rumah itu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Desa Balai Asri benar-benar sudah jauh lebih tenang lagi. Desi dan juga Sari kini tinggal di rumah Mbok Ratmi, ibunya Mirna. Mereka akan merawat Mbok Ratmi hingga pulih. Bahkan jika perlu, mereka akan tinggal selamanya di sana. Ibu Desi juga sudah menemui adiknya yang selama ini ia cari. Bahkan mereka kini berkumpul layaknya keluarga yang harmonis. "Mbok Ratmi, makan yuk Mbok. Aku masak sayur asem, sambal terasi, ikan asin, sama tempe Mbok," ajak Desi pada bibinya itu. "Wis, aku kenyang Dok. Aku kepikiran Mirna. Aku rindu dia," ucap Mbok Ratmi sedih. "Mbok, yuk jangan gitu. Kasihan Mirna tahu di sana, nanti ndak tenang. Yang jelas dendam Mirna sudah terbalaskan, Mbok," jawab Desi menenangkan. "Belum Desi, Mirna belum tenang. Masih ada beberapa orang pelaku lagi. Bukan hanya satu, tapi mereka 4 orang," jawab Mbok Ratmi sendu. Desi terkejut bukan main mendengar penuturan Mbok Ratmi. Dari mana bibinya ini tahu jika pelakunya masih ada berjumlah 2 orang? "Bibi tahu dari mana?" tanya Desi hati-hati. "Mirna yang kasih tahu Bibi. Satu lagi Bibi sudah curiga pada seseorang. Satu lagi Bibi tidak tahu," isak Mbok Ratmi.
Siapa, Bi? Tanya Desi penasaran. Ia merasa tidak terima jika hanya suaminya yang harus bertanggung jawab. Nanti kamu tahu sendiri. Semoga lidahku tidak sampai menyebut namanya, ucap Mbok Ratmi penuh dengan amarah yang terlihat jelas dari raut wajahnya. Dalam hati Desi bertanya-tanya, siapa orang yang dimaksud oleh Mbok Ratmi? Apa ia mengenalnya? Atau ia adalah orang yang sama dicurigai oleh Desi? Tiba-tiba pintu rumah Mbok Ratmi diketuk oleh seseorang. Ini sudah lepas zuhur. Mungkin yang mengetuk adalah ibu-ibu setempat yang ingin melihat kondisi Mbok Ratmi. Assalamualaikum, Mbok Ratmi, Desi, teriak Bu RT. Ya, dugaan Desi tidak salah. Kemudian para ibu-ibu itu duduk di rumah Mbok Ratmi yang sudah terlihat jauh lebih bersih dan terawat sejak Desi tinggal di sini. Rumah Mbok Ratmi menjadi terang jika di malam hari, sebab Desi memasang lampu yang banyak dan juga api obor untuk menerangi sampai pagi hari. Gimana keadaan Mbok Ratmi, Desi? Tanya Bu RT yang mulai membuka percakapan. Ya beginilah, Bu. Mbok gak mau makan terkadang, merindukan Mirna, jawab Desi apa adanya. Sabar ya Desi, kamu baik sekali mau merawat Mbok Ratmi, ujar salah satu ibu-ibu. Mbok Ratmi ternyata bibi saja ibu-ibu. Beliau adalah adik dari ibu saya, dan saya adalah sepupunya Mirna, jelas Desi. Malang sekali Mirna harus mati di tangan suami sepupunya, celetuk salah satu ibu-ibu di sana yang memang sedikit kurang menyukai Desi. Desi mendengar itu tidak nyaman. Bahkan kini ia menggebrak kuat meja yang ada di sana. Semuanya terkejut kala Desi menggebrak meja kayu yang tidak begitu kokoh lagi. Matanya menatap tajam pada wanita berusia 38 tahun yang baru saja mengolok-ngolok almarhum suaminya. Meski Parjo memang bersalah, tapi Desi yakin ada hal yang menyebabkan suaminya berbuat seperti itu. Jaga mulut kamu, Retno, bentak Desi menunjuk wajah Bu Retno dengan tangan kirinya. Loh, kenyataannya kan Mirna mati di tangannya suami kamu, ejek Bu Retno lagi. Saat itu kami semua juga belum tahu jika Mirna sepupuku. Lagi pula, punya hak apa kamu berbicara seperti itu, ah? Sentak Desi lagi. Sedangkan Bu Retno hanya menatap sinis pada Desi. Ia tak suka pada Desi sebab sejak Desi dan Parjo membuka usaha toko bangunan di persimpangan desa, toko bangunan yang sama milik Retno menjadi sepi. Itulah yang membuat Retno membenci Desi. Sudah Bu Retno, Bu Desi, jangan bertengkar lagi. Tidak baik dalam keadaan seperti ini. Maaf ya Mbok Ratmi, kedatangan kami justru mengusik istirahatnya Mbok, ucap Bu RT meminta maaf. Sami-sami. Jangan bahas siapa lagi yang membunuh Mirna. Mungkin sudah takdirnya juga akan meninggal dengan cara seperti itu. Kita tidak pernah tahu kematian seperti apa yang akan kita hadapi. Nasihat Mbok Ratmi penuh makna. Semuanya terdiam kalau mendengar ucapan Mbok Ratmi. Kami pamit dulu ya Mbok. Semoga lekas membaik. Ada perlu apapun bisa datangi saya Desi buat Mbok Ratmi. Lagi pula kini status kamu sudah jadi janda, jadi kamu harus dilindungi juga, ucap Bu RT tulus memeluk erat tubuh Desi yang sudah seperti adik angkatnya. Makasih ya Bu RT. Nanti jika saya tidak mampu, saya akan datangi Bu RT, jawab Desi tersenyum lega. Kemudian Bu RT dan ibu-ibu lainnya beranjak pergi dari kediaman Bu Ratmi. Setelahnya, Desi menatap sedih pada Bu Ratmi, menyesali sikap sang suami yang tega melakukan hal keji pada Mirna, terlebih itu adalah sepupunya sendiri. Desi, kamu kalau mau pulang ke rumah kamu, gak masalah, Nduk. Biarkan Mbok di sini. Kasian juga rumah kamu kosong terus, saran Mbok Ratmi. Lama Desi terdiam mencerna ucapan Mbok Ratmi yang ada benarnya. Namun, jika ia meninggalkan Mbok Ratmi, bagaimana wanita tua ini akan mengurus dirinya? Untuk buang air saja ia harus menampungnya di pispot. Tapi Mbok, di rumah siapa yang mengurus Mbok? Desi sangat risau mengingat ia juga ingin menebus kesalahan suaminya yang sudah menghilangkan nyawa Mirna. Sudah, gak apa-apa Tunduk. Pulang saja kamu malam ini, gak masalah, bujuk Mbok Ratmi lagi. Tiba-tiba Rani datang dan ikut bergabung dengan percakapan antara ibunya dan Pak Ratmi. Sehari gak pulang, Bah.
Soalnya terakhir waktu Bapak meninggal, Bapak kentayangan di rumah, Mbah. Sari nggak mau lagi dikentayangin Bapak. Biarin aja rumahnya kosong, Mbah. Sari maunya di sini saja sama Mbah. Pinta Sari memelas pada Mbah Ratmi. Kalian diganggu sama arwahnya Parjo? Tanya Mbak Ratmi heran. Iya, Mbah. Arwah Kang Parjo mengganggu dan mengetuk pintu rumah kami, Mbah. Jelas Desi. Mbah rasa Mirna pasti sudah menghukum arwah Parjo di alam sana, ujar Mbah Ratmi. Desi dan Sari hanya saling menatap satu sama lain. Jikalau itu benar, maka tak apa agar Parjo bisa merasakan apa yang Mirna rasakan. Malam harinya, Mirna dan Alika berkeliling di desa Palai Asri, seolah mereka seperti petugas ronda yang akan menjaga kampung tersebut. Namun baru saja berjalan sekitar 20 menit, keduanya melihat sosok pocong sedang mengantukkan kepalanya di sebuah pintu rumah warga. Ngapain itu si pocong berdiri di sana, mengantukkan kepalanya? Tanya Alika bingung. Kayaknya aku kenal siapa pocong itu, ujar Mirna. Memangnya siapa? Kenapa kamu bisa tahu? Kan bentuk semua pocong sama, ucap Alika semakin bingung. Dia itu pasti Jarwo. Dia juga adalah orang yang sudah memperkosaku dan membunuhku. Sekarang dia sedang menghantukan kepala di pintu rumahnya sendiri, mencari keberadaan istrinya yang sudah pergi ke kota meninggalkan desa ini, jawab Mirna. Wah, kasihan sekali ya ditinggal istri, ucap Alika sedikit iba. Biarkan saja. Biar dia tahu bagaimana ditinggalkan. Aku puas membalaskan dendamku pada 2 orang, dan kupastikan 2 orang lagi akan menerima yang lebih dahsyat daripada Parjo dan Jarwo, ucap Mirna dengan matanya yang sudah memerah. Nanti aku akan membantumu, Mirna. Tenang saja, gigik Alika. Lalu keduanya melewati rumah Astuti dan juga Adrian berada. Mereka sudah terpisah dari orang tua Astuti. Beruntung keluarga Adrian memberikan satu buah rumah meski tidak besar untuk anak dan menantunya, agar lebih nyaman tinggal di desa. Suasana rumah pengantin baru terlihat terang benderang. Alika berniat untuk mengerjai mantan kekasih Mirna itu. Lalu ia melesat menuju kediaman Adrian dan mematikan lampu rumahnya. Alika, kamu jangan usil, ucap Mirna. Tidak, tunggu saja dan lihatlah Mirna, gigik Alika. Lalu Alika mengetuk rumah Adrian sebanyak 3 kali. Belum ada yang membuka pintu hingga membuat Alika berusaha lebih keras lagi mengerjainya. Dalam hitungan pintu ketukan keempat, lampu rumah tamu terlihat dipadamkan. Seolah Adrian ingin melihat siapa yang mengetuk pintu rumahnya. Dan pintu terbuka lebar. Adrian melihat ke arah kiri dan kanan, mencari tahu siapa yang sudah mengetuk pintunya. Tidak tampak satu orang pun berdiri di sana, hingga membuat Adrian merasa jengkel dan teriak Astuti keras dan ketakutan. Adrian pun segera berlari menuju kamar tidur mereka, di mana sang istri berteriak kencang dan teriak Adrian tak kalah keras dan ketakutan kala melihat sosok putih berpakaian pengantin dengan darah mengalir deras. Siapa kamu? Ucap Adrian ketakutan. Posisi Astuti kini sedang berada tersangkut di jendela karena Alika membuatnya tersangkut di sana. Astuti sudah pasti ketakutan dan tidak berdaya. Sudah tahu aku kuntilanak, masih saja bertanya, gumam Alika kesal. Lalu tubuh Adrian merasa tertarik ke belakang karena kini Mirna lah yang menariknya kuat hingga punggungnya bertabrakan dengan pintu yang sudah tertutup. Kau akan merasakan apa yang aku rasakan, Adrian, desis Mirna. Apa maksudmu, Mirna? Aku tidak bersalah, teriak Adrian meski ia masih ketakutan. Kau tahu maksudku, pekik Mirna murka. Lalu Alika mengangkat tubuh Adrian tinggi dengan kekuatannya dan menjatuhkannya ke lantai hingga membuat Adrian terpatuk dengan keras dan mengeluarkan darah. Akang, jerit Astuti yang tak bisa apa-apa. Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Aku bukan malaikat berhati baik, Astuti. Bersiaplah menunggu giliran kalian berdua dan yang lainnya, desis Mirna sambil menjilat tubuhnya Astuti yang bergetar ketakutan. Tidak,
Astuti menjerit kuat kala lidah Myrna menjilati seluruh tubuhnya. Aroma busuk yang menyeruak di hidung Astuti membuatnya seketika ingin muntah. Namun apalah daya, dirinya hanya pasrah, karena kini ia masih tersangkut di jendela kamarnya sendiri. Pengantin baru yang sudah tidak perawan sejak sebelum menikah, desis Myrna. Dasar lelaki bodoh, kau bukan yang pertama untuknya. Kau adalah yang kedua setelah Dimas, sahabatmu, desis Myrna melihat ke arah Adrian dengan tatapan mengejeknya. Apa? Teriak Adrian murka menatap tajam ke arah Astuti. Tidak, Kang, itu tidak benar. Jangan kamu percaya sama setan, Kang, ucap Astuti memohon ampun karena rahasianya kini sudah dibuka oleh Myrna. Tidak ada setan yang berdusta, Astuti, bentak Adrian. Selamat bertengkar pengantin baru, ucap Myrna, dan Alika tertawa dan langsung menghilang begitu saja. Astuti terjatuh ke lantai, sebab ketika Myrna dan Alika menghilang, maka hilang pula sihir yang lekat pada tubuh Astuti. Apa benar yang Myrna katakan? Hah? Jawab yang jujur, bentak Adrian. Akang lihat sendiri ketika kita pertama kali melakukannya. Saya berdarah, Kang, pekik Astuti histeris. Seketika Adrian terdiam dan mengingat kembali kejadian waktu itu di rumahnya sendiri. Dan benar apa yang Astuti katakan, ia memang berdarah. Namun Adrian menjadi bingung, mengapa sampai Myrna mengatakan hal seperti itu. Sudahlah, Akang mau tidur sendiri. Jangan kamu ganggu, sentak Adrian mengakhiri perdebatan dan mengambil bantal lalu merebahkan tubuhnya di atas sofa. Sementara itu, kini Alika dan Myrna kembali berjaga malam di daerah kampung Balai Asri. Namun jiwa usil milik Alika kembali muncul. Myrna, aku izin nakutin warga desa ya. Aku bosen nih, pinta Alika dengan wajah cantiknya. Terserah kau saja, asal tidak berlebihan, tegur Myrna yang memang jarang sekali mengganggu warga yang tidak bersalah. Kemudian Alika mulai melancarkan aksinya dengan cara mengetuk pintu rumah setiap warga sebanyak 3 kali. Lalu ia menghilang dan kemudian ia ketuk lagi pintu warga tersebut dan menampakkan wujudnya yang dalam keadaan mengenaskan. Alika mengetuk pintu rumah warga hingga warga itu membukanya. Gak ada orang. Siapa yang ngetuk ya? Apa jangan-jangan si Myrna? Waduh, jangan Myrna dong, ujar Pak RT yang sedang menonton sepak bola. Kemudian Pak RT kembali menutup pintu rumahnya dan Alika mengetuk kembali rumah Pak RT. Dan kali ini Alika tidak menghilang seperti tadi, tapi berdiri tegak tepat di depan pintu yang baru saja terbuka. Hai Pak RT, ujar Alika tersenyum lebar. Setan, ada kuntilanak di sini, teriak Pak RT histeris dan berlari sekuat tenaga yang ada. Saya mau kenalan Pak RT, kikik Alika. Lalu Alika hanya tertawa bebas melihat bagaimana Pak RT berlari tunggang langgang entah kemana. Dan kini Alika mengerjai rumah yang berada tepat di sebelah rumah Pak RT. Dan begitulah Alika. Setiap rumah yang ia ketuk dan melihat dirinya yang penuh dengan darah di bagian perutnya, mereka semua mati ketakutan. Mereka semua pasti ketakutan karena ketukan itu terasa sangat nyata. Sudah Alika, sudah lebih dari setengah kamu menjahili rumah warga desa. Kasihan mereka, ucap Myrna. Baru juga 20 rumah Myrna, protes Alika. Myrna hanya menggelengkan kepalanya perlahan, sedangkan Alika masih menjahili orang lain. Di antaranya adalah para petugas ronda. Udin, ini kok suasana malamnya jadi mencekam gini ya? Tanya Tejo. Lah ya juga ya Jo, kok jadi begini? Kan si Myrna gak mungkin ya kan? Ujar Udin yang menanggapi Tejo. Suara apa itu Kang? Teriak Asep yang sangat ketakutan. Ya suara setan lah, masa suara aku? Ucap Tejo. Kang, aku adalah wanita perawan Kang. Akang tak ingin melepas hasrat, cibir Alika. Pergi kamu setan, teriak Udin ketakutan. Bahkan kini kegiatannya sudah tidak sadar mengeluarkan air kencing di celana mereka dan berlari tunggang langgang.
Alika tertawa puas saat melihat ketiganya ketakutan. Sudah lama ia tak merasakan hal seperti ini. "Sudah Alika, jangan diganggu lagi mereka," tegur Mirna. "Iya deh iya. Enggak, aku nggak ganggu lagi mereka malam ini," jawab Alika dengan bibir yang mengerucut. Hari ini Baskoro berniat akan menyerahkan dirinya ke kantor polisi atas pembunuhan Mirna waktu itu. Ia sudah berjanji dalam hatinya akan bertanggung jawab atas perbuatannya apapun yang terjadi. Di kamarnya, Dewi sedang menangis terisak bersama Rani. Tak sanggup rasanya jika melepas kepergian Baskoro untuk sampai waktu yang belum bisa dipastikan. Namun, kesalahan tetaplah kesalahan, dan ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. "Assalamualaikum." Salam Abah Soleh, Paman Dewi. "Waalaikumsalam Abah." "Masuk Pak," ucap Baskoro yang duduk di depan teras rumahnya. "Sendirian apa?" tanya Baskoro lagi. "Tidak, ada Umi Salma di belakang," jawab Abah Soleh ramah. "Ada yang ingin Abah bicarakan sama kamu Baskoro," ujar Abah Soleh lagi. "Bicara soal apa Mbah?" "Mirna," ujar Abah Soleh. Baskoro terdiam dan terkejut. Apalagi yang akan dibahas mengenai Mirna. Sungguh hal ini membuat jantung Baskoro bertalu kencang. Sesampainya di dalam, semua orang sudah duduk bersama di ruang keluarga. Bahkan Dewi dan juga Rani sudah ada di sana, meski keduanya masih terisak-isak menangis. "Jadi, apa mau bicarakan hal apa Mbah?" tanya Baskoro berusaha tenang. "Mirna, gadis itu adalah gadis yang baik. Apa benar?" tanya Abah Soleh menatap Baskoro dalam. "Enggak Pak, benar. Dia gadis yang baik," sesal Baskoro. "Malam tadi, apa mencoba mencari tahu apa yang membuat arwah Mirna bergentayangan seperti itu? Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya semua umat manusia yang sudah meninggal sudah kembali pada tempatnya, mempunyai alam tersendiri, dan tak akan bisa keluar begitu saja," ujar Abah Soleh menjeda ucapannya. "Lalu Bah," sambung Dewi, "sepertinya dari hasil Abah mencari tahu akan hal itu, Abah menyimpulkan bahwa Mirna sedang dikendalikan, atau lebih tepatnya sudah menjadi budak terikat janji dengan penguasa kegelapan," imbuh Abah Soleh lagi. "Apa Bah? Penguasa kegelapan? Siapa itu?" tanya Baskoro penasaran. "Penguasa kegelapan adalah raja di kerajaan iblis. Mereka memiliki prajurit dengan setengah badan manusia dan berkepala hewan. Sang raja iblis itu mencintai Mirna, ingin memiliki Mirna selamanya. Untuk itulah ia menghasut Mirna agar membunuh semua pelaku kejahatan terhadap dirinya. Dengan begitu, Mirna semakin banyak berbuat dosa dan tidak akan pernah kembali ke alamnya yang sesungguhnya," jawab Abah Soleh. "Astagfirullahaladzim, serem banget itu apa?" saud Dewi meringis ketakutan. "Itulah kenyataannya Dewi. Abah hanya meminta agar kalian selalu beriman kepada Allah. Jangan pernah tinggalkan sholat, mengaji dan tahajud. Rajinlah bersedekah untuk diri kalian sebagai bekal di akhirat, dan sisihkanlah sedekah untuk Mirna agar ia ringan atas dosa-dosanya," ucap Abah Soleh. Apa tahu siapa penguasa kegelapan itu? Apakah ia sebangsa jin atau iblis juga?" tanya Baskoro lagi. "Abah tahu, dan dia adalah manusia semasa ia hidup dulu." "Siapa orangnya Abah?" "Dia adalah..." Kembali ke Mirna. Angin berhembus begitu kencang, menyanyikan lagu rintihan melalui pepohonan yang bergetar. Heningnya malam itu seperti selimut gelap yang merangkul bumi. Dan ketika angin semakin menderu, suasana semakin mencekam. Bayangan-bayangan gelap berkabut, membuat hati berdegup kencang. Menghadirkan arwah penjual jamu yang terus menyeret langkahnya di pemakaman. "Bang, Mirna datang Bang." Lirihnya bersimpuh di depan makam bertuliskan nama Dirga. "Bang, urusan Mirna sebentar lagi akan selesai.
Mirna hanya tinggal membunuh Astuti. Karena Mirna sepertinya tidak bisa membunuh Baskoro. Dia sudah taubat, Bang. Dan Mirna pun tak mau menambah dosa membunuh manusia yang sudah hijrah. Bang, apa jika Mirna nanti kembali ke alam baka? Mirna akan bertemu Abang. Isak tangis begitu menggema di seisi pemakaman, membuat siapapun yang mendengarnya pasti akan merasa merinding. Menjadi sesosok arwah pergentayangan bukanlah kemauan Mirna. Jika boleh memilih, setiap manusia pasti ingin mati dengan cara yang baik. Namun, apalah daya mati dengan cara tragis dan menyisakan dendam, tentu membuat Mirna pun tak bisa berbuat apa-apa. Mirna takut kalau Mirna tak bisa bertemu Abang. Mereka memang sudah jahat, sudah membunuh Mirna. Tapi, Mirna pun berdosa karena sudah mendahului Tuhan untuk mencabut nyawa mereka. Mirna. Liris suara tersapu angin membuat Mirna menolehkan wajahnya. Hanya pendar cahaya rembulan yang menerangi tempatnya saat ini. Suara siapa itu? Alika sudah balik ke tempatnya. Itu suara laki-laki. Gumam Mirna kembali. Mirna. Mata Mirna membeliak kala melihat seorang lelaki yang sangat ia kenal, namun dengan penampilan yang berbeda. Bang Dirga, kaukah itu? Tanya Mirna mencoba menelisik penampilan pria yang saat ini tengah berdiri tak jauh di hadapannya, memakai pakaian sebuah kerajaan. Dengan gerakan lambat dan melayang, Dirga mendekat. Tubuh Mirna mendadak membeku melihat seorang laki-laki yang hanya 1 hari menjadi suaminya itu kini berdiri di depannya. Iya, ini aku, sayang. Bagaimana mungkin? Kau sudah meninggal, Bang? Seru sosok Mina begitu terkejut. Banyak hal yang belum aku ceritakan kepadamu. Apa itu, Bang? Apa maksud semua ini? Dan kenapa pakaianmu seperti itu? Aku adalah sudut pandang Dirga. Di sebuah goa yang gelap, seorang pria muda tengah bersimpuh di depan seorang pria tua yang memakai mahkota ular. Jadi apa yang harus aku lakukan, Ayah? Tanyanya berharap mendapatkan solusi. Dirga, untuk mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi, untuk membuat Mahesa tidak bisa mengalahkanmu, kau harus menikah dengan seorang manusia. Ucap ayahnya yang bernama Dijaya. Maksud ayah? Ya, kau harus menikahi seorang manusia. Hanya dengan cara itu, kau akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dan kita bisa membalas Mahesa yang sudah membuat hidup kita menderita dan sudah membunuh ibumu. Tapi ayah, haruskah seperti itu? Ya, kau hanya perlu menikahinya, mengikat janji suci bersamanya. Setelah itu ayah akan memerintahkan anak buah ayah untuk membunuhmu. Di saat darahmu keluar dengan kondisi kau sudah menjadi suami seorang manusia, maka disitulah kekuatanmu akan datang. Kau akan menjadi seorang penguasa kegelapan yang tak tertandingi. Tapi ayah, harus dengan siapa aku menikah? Tanya Dirga dengan bingung harus melakukan apa. Ayah tahu, selama ini kau selalu memperhatikan seorang gadis penjual jamu. Menikahlah dengannya, dan kau akan menjadi seorang penguasa kegelapan. Karena hanya dengan cara itu, kita bisa membalas perlakuan Mahesa. Jawab Adijaya pada anaknya. Dirga termenung, memikirkan apa yang ayahnya katakan. Selama ini, ia memang begitu terpesona dengan kecantikan seorang gadis yang berasal dari desa dan berprofesi sebagai penjual jamu. Namun, di dalam hatinya yang paling dalam, tak pernah terbesit untuk mempermainkan gadis itu, apalagi hanya untuk menikahinya. Setelah itu ia tinggalkan. Tapi ayah, aku tak tega melakukan itu semua, tolak Dirga. Keputusan ada padamu, Dirga. Jika kau ingin membalas kematian ibumu, maka kau harus menuruti perkataan ayah. Kau tak usah takut. Setelah kau berhasil dan menjadi sang penguasa kegelapan, kau bisa membawa gadis itu bersamamu jika kau menginginkannya. Apa ada cara lain, ayah? Aku merasa menjadi seorang pengecut jika melakukan ini pada gadis itu, serunya. Tidak ada, Dirga. Hanya inilah satu-satunya. Kau tahu Mahesa pun sudah mencoba melakukannya, namun dia selalu gagal. Karena ternyata wanita yang ia nikahi bukanlah wanita yang polos. Dan kau beruntung menyukai gadis itu, karena dia adalah gadis yang baik-baik
dan berbeda di desa itu. Pergilah sekarang dan lakukan apa yang ayah perintahkan. Setelah kau berhasil menjadi sang penguasa kegelapan, bawalah gadis itu bersamamu. Ada rasa enggan untuk melakukan apa yang Adijaya perintahkan, tetapi Dirga pun tak bisa menolak karena sebenarnya ia pun ingin memiliki gadis itu, gadis yang sudah mencuri hatinya. Karena alam yang berbeda membuatnya kerap kali undur diri. Jika ia pun melaksanakan apa yang ayahnya perintahkan, mungkinkah ia akan membawa gadis itu bersamanya dan menjadikannya seorang siluman seperti dirinya? Baiklah ayah, aku akan melakukannya. Ingat Dirga, setelah kau menikahinya, kau tak boleh menidurinya, karena itu syarat yang harus kau penuhi sesudah kau menikahinya. Ayah akan mengirim beberapa anak buah ayah untuk membunuhmu. Disitulah kau akan hidup kembali dengan kekuatan dan kekuasaan yang berbeda. Baiklah ayah, aku pergi dulu. Setelah memberi hormat pada ayahnya, Dirga pun menghilang. Setelah percakapannya bersama Adijaya, Dirga pun dengan gencar terus mendekati Mirna. Mirna yang tak mempunyai kekasih itu pun terpikat pada ketamanan Dirga, dan kebaikan hatinya itu pun menerima dengan senang hati cinta Dirga. Suatu hari, mereka pun melangsungkan sebuah pernikahan yang sederhana. Mirna begitu bahagia dengan senyum mengembang yang tak pernah pudar di bibirnya. Sekarang kalian sudah sah menjadi sepasang suami istri. Berbahagialah. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. Doa seorang penghulu, kemudian pamit pulang karena harus menghadiri pernikahan lainnya. Tak banyak yang menghadiri pernikahan Mirna, hanya cukup beberapa tetangga saja. Sementara dari keluarga Dirga, tak ada satupun yang hadir karena Dirga berkata ia adalah seorang yatim piatu, dan Mirna tentu mempercayainya. Saat malam tiba, malam di mana dinantikan oleh pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan. Bang, terima kasih sudah memilih Mirna untuk menjadi istri abang. Mirna berharap kita akan hidup selamanya sampai maut memisahkan. Mirna membuka kebaya yang ia pakai, lekas mendekat ke arah Dirga. Ekspresi pria itu justru membuat Mirna tak mengerti, karena seorang pria yang hendak melakukan malam pertama pasti sangat antusias, berbeda dengan Dirga yang tampak begitu khawatir. Pintu terpaksa ditendang kala tiba-tiba dua orang bertopeng seraya membawa pedang menerobos masuk. Siapa kalian? Tanpa berbicara lagi, salah satu dari pria bertopeng itu langsung menancapkan pedang hingga menghunus dada Dirga. Bang Dirga. Pria bertopeng itu menghilang setelah berhasil menusukkan pedangnya hingga membuat Dirga pun meregang nyawa. Bang, jangan tinggalkan Mirna, Bang. Bang Dirga. Di saat itulah Mirna menjadi seorang janda kembang yang kerap kali menjadi rebutan para warga. Beda halnya dengan Mirna yang begitu sedih kehilangan Dirga setelah proses pemakaman itu selesai. Justru sekarang Dirga sedang berada bersama ayahnya. Benar yang dikatakan ayahnya, jika ia merasakan aura yang berbeda di dalam tubuhnya. Ayah, bagaimana dengan istriku? Aku kasihan padanya. Dia pasti mengira aku sudah mati. Dirga begitu sedih karena bagaimanapun ia sangat mencintai Mirna. Pergilah dulu ke sebuah hutan yang ada di barat sana. Kau harus mengasah ilmumu. Setelah itu, kembalilah kita susun rencana untuk memberi perhitungan pada Mahesa. Dan kau boleh membawa istrimu ke sini. Bawalah dia dan hiduplah bersamanya di alam kita. Kembali ke Mirna. Jadi, Abang menikahi Mirna hanya untuk sebuah syarat mendapatkan kekuatan. Kenapa Abang tega melakukan ini semua pada Mirna? Jika Abang sudah memenuhi syarat itu, kenapa Abang tak kembali menjemput Mirna? Lalu, siapa yang ada di makam itu? Tunjuk Mirna, gundukan tanah yang mulai rata akibat guyuran air hujan. Untuk beberapa saat wajah pucat itu menangis meratapi nasibnya begitu menyedihkan. Tak ada siapapun di dalam makam itu, karena setelah malam tiba, Abang dijemput oleh ayah untuk melakukan syarat selanjutnya agar bisa menjadi seorang penguasa kegelapan. Tapi setelah Abang sudah memenuhi syarat, Abang harus pergi dulu ke suatu tempat untuk mengasah kekuatan Abang agar bisa membalas kematian ibu. Dan sekarang Abang datang untuk membalas semuanya.
Tirka tersenyum getir, dan senyumnya justru membuat Mirna sedih. Abang puas karena sudah mencapai apa yang abang inginkan. Tapi, bagaimana denganku? Kenapa setelah itu abang tidak menjemputku? Kenapa abang membiarkan aku diperkosa oleh ketiga pria itu, dan bahkan mereka dengan keji membunuhku? Sekarang, satu persatu aku sudah membunuhnya. Hanya tinggal 2 orang, dan sepertinya untuk Baskoro, aku tidak bisa membunuhnya. Sosok arwah bergaun putih itu pun luruh dengan bahunya yang berguncang. Angin berhembus begitu kencang disertai lolongan anjing, seolah sedang mewakilkan isi hati Mirna saat itu. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.